Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati segenap pengurus masjid, Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak Bilal, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang memberikan kita banyak nikmat yang kita tak bisa menghitungnya apalagi membayarnya. Yang jelas nikmat Allah Ta'ala itu kita syukuri. Yang kedua, jangan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menyelamatkan diri kita sehingga tanggung jawab kita besok ringan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang hidup itu singkat, yang panjang itu pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala. Kita sama-sama ngaji sehingga kegiatan kita 24 jam menjadi ibadah, menjadi amal, menjadi hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga besok kita jumpa dengan Allah, ini amal menjadi persembahan yang luar biasa yang menyenangkan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Untuk beliau, kepada beliau Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Semoga kita tergolong orang-orang yang dirindukan oleh beliau pada hari kiamat sehingga mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah itu bulan Muharram, nah? Iya Pak. Apa Rabiul Awal? Muharram, nah? Muharram. Termasuk bulannya anak yatim. Semoga banyak anak yatim yang kita santunin. Amin ya rabbal alamin. Bahas itu dikit ya, tak apa-apa juga. Bulan Muharram itu nanti di situ ada namanya hari Asyura. Hari Asyura. Puasa tanggal 10 bulan Muharram. Subhanallah, 218. Lampu tandawi itu dibagi lampu tandawi. Nyari dulu lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ke dalam bulan Muharram itu bulan awal dalam Islam Hijriyah, bulan Muharram. Di dalamnya nanti ada tanggal 10. Tanggal itu Nabi mengatakan man shoma yaum Asyura minal Muharram a'tallahu ta'ala thawaba 10,000 malak wa mi'at syahid. Bacanya man shoma yaum Asyura minal Muharram a'tallahu thawab 10,000 hajj wa mu'tamir wa 10,000 syahid. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatim yaum Asyura rafa'allahu ta'ala li kulli sya'ratin darajah. Masyaallah. Wa man fatara mu'minan lailatan Asyura faqadama aftara indahu jami'u umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang riwayat, ada yang kuat, ada yang lemah. Yang jelas keutamaannya, barang siapa nanti dia puasa tanggal 10 Muharram, maka dia mendapatkan pahala seperti 10.000 kali haji dan umrah. Wah, banyak niat ya. 10.000 kali haji dan umrah, dan 10.000 kali dia dapat pahala mati syahid. Barang siapa menyentuh tangannya ke kepala anak yatim, Allah akan berikan satu helai rambutnya disebut satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man fattara mu'minan, kalau dia memberi buka puasa, kalau dari itu dia berpuasa, begitu pahalanya 1000 kali haji dan umrah. Subhanallah. Sekarang haji 49 juta, nunggunya 35. Iya Pak Irman, atau 30 tahun? 30 tahun. Subhanallah. Hari ini daftar berangkat urutan, saking semangatnya orang itu untuk pergi haji, nunggunya sampai 30 tahun. Kalau kita puasa Asyura dapat pahala 10.000 kali haji, Masya Allah. Cuman ini tidak menggugurkan kewajiban haji, Pak.
tidak menggugurkan. Tetap kalau kita mampu hukumnya wajib, ini mendapatkan pahalanya, mendapatkan pahalanya. Ada orang yang haji tapi tidak berpahala, ada. Seperti apa ketika haji dia bertengkar, mengeluarkan kata-kata yang kotor, atau tidak di Arafah, tidak membayar dam rukun haji, ketinggal pas berangkat lupa pakai ihram, atau tidak pakai niat, itu sampai di Mekah tapi tidak dapat pahala haji. Nah ini di antara amal ibadah ada orang yang terkekang, dia tidak bisa berangkat, mungkin karena sakit, tidak bisa berangkat karena nggak cukup sehatnya, tidak berangkat karena mungkin keuangan belum cukup, tetap Allah Ta'ala bisa dan mau ngasih dia pahalanya. Jadilah apa di antaranya puasa tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram dia puasa, tanpa dia berangkat tetap mendapatkan pahala haji dan umroh. Alhamdulillah. Kalau tapi ingat, itu tidak menggugurkan kewajiban haji dan kewajiban umroh. Nah kalau dia berpuasa, memberikan buka puasa, man fattara, barang siapa yang memberikan puasa orang yang puasa Asyura, subhanallah, maka dia mendapatkan pahala seperti memberi puasa buka puasa seluruh umat Rasulullah SAW dan mengenyangkan mereka. Bapak Ibu, sering kita dengar ada amalan kita dan Allah, kayak zikir, kayak sholat, itu kita dan Allah kan, urusannya kita dan Allah. Kadang-kadang itu untuk maksimal agak repot, membuat Allah senang tuh kadang kita gimana tahunya ya, nggak kelihatan apa ya. Tapi ada amal yang kedua, yaitu amal sesama kita, idkhalus surur, menyenangkan orang lain. Seperti orang yang puasa kita kasih makan, itu nyata senangnya tuh Pak, itu nyata, kelihatan dia senang tuh kelihatan. Dia sakit kita belikan obat, dia lapar kita belikan, itu kesenangannya kelihatan. Itu termasuk amal yang memudahkan kita sampai kepada Allah Ta'ala. Kan dua saja, hablum minallah, kepada Allah sempurnakan kewajiban kita. Ada hablum minannas, sesama manusia, sesama makhluk. Alim ulama mengatakan kalau tidak bisa ke atas baiknya sejajar sesama makhluk, sesama manusia, itu dia idkhalus surur, menyenangkan hatinya, membantu, tersenyum kepadanya, mendoakan dia, tersenyum, membantu dia. Itu juga amal yang besar, sehingga dia nanti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika anak melihat wajah orang tuanya rahmatan dengan rasa gembira, orang tuanya senyum, mesti diyakini waktu yang sama Allah pun tersenyum kepada dia. Ketika dia berbuat baik, bapak ibunya ridho dengan ucapan dan perbuatan, mesti kita yakini waktu yang sama Allah pun telah ridho kepada anak tersebut. Dan sebaliknya, ketika seorang itu menyakiti orang tuanya, membuat dia menangis, membuat dia marah, maka marah Allah pun ikut ketika itu. Dia sedang kena marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi idkhalus surur, memasukkan rasa gembira, rasa aman, rasa tenang kepada keluarga, kepada orang tua, kepada teman, itu termasuk amal yang akan menyelamatkan pelakunya daripada marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, sering kita dengar ada kejadian apa? Ada kejadian apa? Sehingga Nabi mengatakan, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura'a wassa'allahu alaihi sajra sanah. Barang siapa pada tanggal 10 Muharram melapangkan, membuat keluarganya gembira, makannya agak enak atau lebih enak. Di situ saatnya kita makan berlebih, memberikan hadiah, memberikan kejutan, mengajak jalan-jalan, mengajak ibadah sungguh-sungguh. Barang siapa memberikan makan yang enak kepada keluarganya hari Asyura 10 Muharram, Nabi berjanji Allah akan meluaskan rezekinya selama 1 tahun. Karena ada sebagian orang tuh kepada teman tidak perhitungan, kepada keluarga perhitungan.
kepada teman kerja, entah teman bisnis, pokoknya teman itu kalau nak ngasih makan kayaknya lepas, semua dikasih, minuman dikasih, tapi kepada anak dan istrinya kuatnya ngenggapnya tuh Pak. Ada banyak kira itu? Ada? Coba ngaku Pak. Ada, kan tidak masuk akal tuh, tapi kan terjadi. Dia kepada temannya habis-habisan memberikan makan, memberikan hadiah. Kalau telepon bisa panjang, kalau bini yang telepon, sudah ya. Ya Bang Irwan. Bang dari mana? Ya lagi di Jambi. Kapan balik? Besok lah dia bilang. Sudah ya ngomongnya ya, sudah ya gitu kan? Minta diputus. Minta apa? Minta diputus. Subhanallah. Begitu ya ketika anak nelpon, sudah ya gitu Pak. Sedangkan kadang-kadang kita itu Pak mungkin terlalu timbul sifat biasanya. Sifat apa? Kan orang akan timbul sifat bosan ketika rasa syukurnya itu berkurang Pak. Jika rasa syukurnya berkurang, kok jenuh, kok bosan dengan sekitarnya, itu tanda syukur kita lah menurun. Itu bahaya. Itu bahaya, harus dikaji lagi. Oh, kayaknya biasa-biasa baik. Tengok istri tetangga, dari kemarin sakit sampai sekarang belum sembuh. Istri kita sehat, alhamdulillah. Anak tetangga lihat, sudah 2 hari hilang. Anak kita ada di rumah kita, alhamdulillah. Anak tetangga kampung sakit, anak kita sehat. Biar kita nengok anak itu tidak bosan. Tengok istri tetangga itu tidak mau sembahyang, istri kita sembahyang. Misalnya, anak yang istri tetangga tuh, masya Allah, tidak pernah melangkah ke masjid, bini kita, duluan ke masjid, ya. Biar apa? Kita melihat mereka itu tidak bosan, adanya rasa syukur kepada Allah Taala bahwasanya mereka orang-orang terbaik yang Allah berikan untuk mendampingi kita, Pak. Iya, Pak. Kalau kita sudah sakit disayang itu wajar. Kita sedang susah disayang itu wajar. Yang susah tuh kita sehat mau tak ngurus mereka. Kita senang ingat tak kepada mereka. Kadang-kadang itu yang repot. Kalau kita sedang capek dipijitin enak itulah. Sedang sakit disayang anak bini betul itulah. Sedang susah dia setia betul. Yang repot tuh ketika kita sehat mau tak kita ngurus mereka. Ketika kita lapang mau tak membuat mereka tersenyum. Itu jadi pertanyaan. Maka hadis ini mengatakan pada tanggal 10 Muharram kita barang siapa yang meluaskan rezeki keluarganya, membuat kejutan, memberikan sesuatu yang istimewa pada hari itu, maka kata Nabi, Allah berjanji akan meluaskan rezekinya selama 1 tahun penuh. Jadi kembali Pak, kita nih paling tinggi itu mengkaji diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, mengobati diri sendiri. Musuh kita tuh ya diri sendiri, target kita tuh ya diri sendiri. Maka kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dari api neraka. Pertama dirimu dulu. Adapun mengajak tetangga teman itu sebagai motivasi agar kita lebih bukan dari mereka, dari diri kita yang kemarin. Jadi enak Pak. Aneh kan kalau kita nyuruh anak tidak mau, ya wajar, orang anak yang disuruh. Sekarang coba suruh dirimu, mau tak? Kata Umar bin Khattab, "Haffid 'alaika fa innal umura bikaffi ilahi maqadiruha." Kata beliau, tundukkan dirimu sempurna di hadapan Allah, karena sesungguhnya segala urusan di tangan Allah pasti Allah selesaikan. Sekarang kita sudah tunduk atau belum, Pak? Itu yang repot, ya. Kata khafif 'alaika, tundukkan dirimu. Dalam hadis qudsi itu, ati'ni fi ma amartuka wa la tu'allimani mimma yuslihuka. Ini Pak, kata Nabi, hadis qudsi, kata Allah, taati aku, apa yang aku suruh taati, kata Allah, dan hambaku jangan ajari aku mana yang baik untuk kamu. Karena Allah tuh maha mengetahui, maha baik, maha penyayang, maha bijaksana. Sudah sekarang, ati'ni, taati aku. Apa yang aku suruh,
kau taati. Ngaji, ngaji, sholat, sholat, zakat, zakat, ke masjid, waktu zikir, zikir. Terkata Allah, jangan ajari aku apa yang baik untuk engkau. Sebenarnya ketika engkau sedang taat, waktu yang sama aku sudah menyelesaikan urusan engkau sebenarnya. Adapun berdoa kepada Allah, jangan bermaksud mengajari Allah. Ya Allah, aku ini lapar, mintalah makan. Aku ini sakit, mintalah obat, gitu kan? Sebenarnya Pak, setiap orang taat mesti ada maunya, mesti ada maunya. Orang tuh kalau taat, anak kok nurut, mesti ada maunya. Apalagi ibu, ya Bu, ya? Tiba-tiba nurut, kenapa? Besok mau lebaran masalahnya. Mesti ada maunya. Karyawan kok lebih nurut. Keikhlasan, sempurnakan syukurmu dalam ibadah, sabarmu dalam syukurmu dalam sehat, sempurnakan sabarmu dalam sakit, sempurnakan syukurmu dalam waktu yang lapang, dan sempurnakan sabarmu dalam waktu yang sempit. Sempurnakan syukurmu ketika ada duit, sabarkan ketika tidak ada duit. Jangan maling, jangan apa? Jangan maling. Itu ketika kita kerjakan fa'inal umura bikafillah, kita yakin setiap sesuatu digenggam oleh Allah. Maka diruha turunnya berapa dari langit itu Allah yang ngukur, Pak. Hari ini dia berapa dapatnya, itu dikenakan tunggal oleh Allah Ta'ala, supaya Allah berpihak kepada kita, Allah membela kita, mau menjaga kita, lebih perhatian kepada kita. Hafiz alaika, sujudmu disempurnakan, sujudmu ada ayat namanya wasta'inu bis sabri was salah. Ternyata hal yang paling cepat menolong kita adalah sholat. Saya ulangi lagi Pak, hal yang paling cepat menolong kita adalah sholat Pak. Berarti apa? Sebesar apapun syukurmu, sempurnakan dengan sholat atau dengan sujud yang khusyuk. Dan juga kalau kamu punya 1000 masalah, lebih daripada itu, sama, selesaikan juga, minta tolonglah melalui sholat. Kamu sholat baik-baik, selesaikan dengan sujudmu kepada Allah, karena baik buruk Allah yang pegang. Apa yang Allah takdirkan akan terjadi, yang tidak terjadi, semua dipegang oleh Allah, dikendalikan sendiri oleh Allah Ta'ala. Maka sekarang tugas kita adalah baik-baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita sekarang anggap siapa yang bisa nolong? Kawan. Siapa yang bisa nolong? Pangkat. Siapa yang bisa nolong? Duit. Siapa yang bisa nolong? Si A. Sekarang kita harus ngomong, sholat itu menolong segala urusan saya, sujud saya itu menolong segala urusan saya. Kalau dulu malaikat itu dan sujud dengan Adam, jadi iblis semua itu Pak. Jadi apa? Jadi iblis semua itu malaikat. Ketika Adam diciptakan suruh sujud. Kalau malaikat yang kita bilang hebat sekarang, dia tidak sujud, semuanya jadi iblis Pak. Dan Allah mengatakan kalau semuanya begitu, Allah tetap Allah, nggak kurang. Untungnya cuma Siko Azal yang tidak sujud, jadi iblis dewean sampai hari kiamat. Itu pun Siko ganggunya minta ampun, ganggunya Siko. Sebab Siko itu yang tidak sembahyang banyak, yang tidak beriman banyak, yang tidak ngaji banyak. Berlalu satu hari, kadang-kadang tanpa istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang Pak, subhanallah, orang yang hobinya selawat. Allah, semoga kita diberi taufik. Allahumma minimal 110 kali pagi Pak ya, 10 kali sore Pak. Itu seminimal-minimalnya. Agak tinggi dikit pagi 100, sore 100. Bagus-bagus lagi 300 pagi, 300 sore Pak. Biar kita tuh dipanggil istimewa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita bilang, ini anakku, bangga tuh. Ini rumahku, ini mobilku,
ini kantorku. Kita ingin bilang, kita mau Nabi bilang, ini umatku, ini Nasirku, ini Ahmadku, ini siapa lagi Pak? Ini Michaelku. Kita tuh dipanggil Nabi aku. Wah, itu baru istimewa. Nabi manggil niha umatku, dipanggil nama kita. Kayak kita kan, anak sini, anak abah sini, anak bapak sini, anak soleh sini. Nah, kita ingin selawat istiqamah biar kita dipanggil istimewa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka kembali Bapak Ibu, kita ingin menjadikan sholat penolong bagi kita. Sholat itu yang rukuk dan sujud, maka ringankan sujud, ringankan ke masjid, ringankan rukuk, ringankan sujud. Karena sholat itu wasta'inu bisabri, sholat dia punya pertolongan, bisa nolong luar biasa. Kalau sedang senang, syukur dengan sholat. Kadang-kadang ada hal pernikahan itu seneng niat. Bapak pas nikah seneng nggak? Seneng Pak? Mau nikah lagi nggak? Seneng pas nikah itu kan? Itu yang paling bahagia. Kapan waktu sedih? Ketika ada yang meninggal. Mungkin orang tua, mungkin anak. Tidak Pak? Sedih tidak tuh Pak? Kalau istri meninggal sedih Pak? Nah ketawa itu lah. Jadi kalau bilang bapak meninggal dia sedihnya, mukanya sedih. Nah sekarang itu momen sama. Ini bahagia nian dengan pernikahan, anak kita nikah, cucu kita nikah, adik kita nikah, semua libur keluarga kumpul di situ. Udah bahagia kan tuh? Bahagia tingkat tinggi itu Pak. Atau yang kedua kena musibah. Ini kena musibah. Yang paling gampang musibah, yang paling sedihnya meninggal lah. Ada yang meninggal. Nah ini dua perkara. Ternyata kuncinya adalah sholat. Maksud ulama itu jangan sampai terlalu bahagia, jadi ratu sehari, raja sehari, sehari itu udah sembahyang. Berarti itu udah ada udah tuh Pak? Siapa tuh? Saya deh. Itu kan fatal namanya Pak. Itunya fatal. Fatalnya apa? Rusaknya di mana? Semua orang kita bahagiakan, datang di situ makan, minum. Cuman tidak bisa tabuh, malu Kalau tabuh malu, kecuali panitia. Sebahagia itu, kenapa harus tidak sholat? Pak Ustadz, itu takut nanti bedaknya luntur. Udah gak Pak? Kan sudah ada tukang rias, kan sudah dibayar tuh. Sudah dibayar. Tapi kita, wah, ini penting Pak, ini guna kita ngaji. Ada ibadah tuh tertinggal karena kita sakit, tertinggal karena kita uzur. Ada yang sengaja. Ini kalau sengaja tidak puasa Ramadan, sengaja tidak sholat, sengaja tidak ada uzur, tidak sakit, tidak lapang, iya, tidak ada masalah apa-apa, sengaja ditinggalkan. Itu kata ulama kadang-kadang diganti dengan ibadah seumur hidup tidak terbayar, karena dia lakukan dengan sengaja. Tahu ini wajib, tahu resikonya, tahu. Kenapa tidak sembahyang? Tidaklah, adalah ya. Tidak ada uzur. Kenapa tidak puasa Ramadan? Sakit tidak? Tidak. Sahur katanya. Tambah lagi sahurnya. Ngapa tidak puasa? Tidaklah, biasa baik. Bapak tahu itu hukumnya tidak boleh. Tahu kesengajaan, perintah yang besar sengaja ditinggal. Itu kadang-kadang Pak sampai mati nggak diterima tobatnya, sulit untuk tobat. Tapi kalau dia tidak tahu, ditipu kawan, karena dia sakit, dia tidak bisa sembahyang, sampai tidak tahu caranya kan, itu nanti ada taufik yang besar untuk dia kembali kepada Allah. Tapi kalau dia sangat sengaja, itu nanti taufiknya lama, bisa-bisa tidak dapat sampai mati Pak. Maka ketika acara pernikahan, ada hak tetangga, hak keluarga, ada hak Allah juga. Hati itu syukurnya tetap dengan menjaga sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wah, kadang-kadang kalau zuhur, asar, maghrib masih repot nian Pak Ustadz. Lah selesai acara nikah tuh subuh lewat juga tuh.
Nah ketawa firman itu. Subuh lewat juga ya. Subuh lewat juga. Nah sudah. Jangan sampai sehari kita bahagia tapi mengundang marah Allah seumur hidup, Pak. Harusnya ketika senang itu, disitulah saatnya paling bagus menyenangkan Allah dengan tetap sujud kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai tidak. Kasih tahu Pak, kita yang mertua kepada calon menantu, entah cowok entah cewek menantu kita, ingatkan, nah nanti di acara pernikahan mama bapak pesen tetap sholat yuk. Rupanya mak bapaknya tidak sembahyang juga kan? Nah itu yang repot itu kan. Nah karena kaedahnya adalah bahwasanya ada Allah di situ sebagai Tuhan yang harus kita senangkan, dan Allah senang itu diantaranya dengan menyembah rukuk sujud di waktu senang. Yang kedua ketika kita kena musibah, saking larutnya dengan kesedihan sampai tidak sembahyang, wah itu tidak cocok, tidak cocok. Apa namanya itu? Orang keliling, anak kecil keliling, seumuran saya lah, anak kecil bawa kertas, bawa YouTube kawan tuh, keliling kampung, keliling kota, dia bawa kertas. Siapa yang mau disolatin, gitu kan? Siapa yang mau tukang nyolat, tukang apa? Kalau dokter tukang nyuntik ya kan? Ini dia tukang nyolatin. Orang bingung apa? Abang sembahyang enggak? Tidak. Sini bang, biar aku sholat bang. Biar aku sholat dulu bang. Abang enggak sembahyang subuh kan? Oh iya tidak. Sini pak, saya panitia atau orang sukarelawan yang mau nyolatin. Abang mari dulu, aku sholatin. Berarti kan mati, berarti mati dulu. Berarti mati. Enggak bapak ibu. Jadi separah apapun keadaan, musibah atau sakit, maaf kebakaran, hilang sesuatu sebagainya, wasta'inu, minta tolong dengan sholat, jadikan sholat penolong engkau. Musibah yang terjadi utuh dari pahala seperti haji kalau tetap sembahyang. Karena apa? Ketika dia kena musibah, saatnya ngeluh, dia tetap sujud kepada Allah. Sujud itu artinya raditu billah, aku ridho dengan keputusan Allah Ta'ala. Itu bentuknya musibah, bentuknya duren, bentuknya berduri, isinya duren. Alhamdulillah. Kalau sudah bungkusnya kulitnya duri, isinya ule, ada cocok 70.000 juga, 70 balik ke rumah. Nah ule kalau isinya Pak, itu seperti musibah yang datang tapi tidak, malah tidak sholat, namanya musibah di atas musibah. Gitu Pak ya. Berarti kaidahnya adalah sempurnakan syukurmu dengan sujud waktu senang, dan juga selesaikan 1000 masalahmu dengan sujud juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus ketika kita Asyura itu, saya ingatkan yang punya santri, yang punya anak asuh, yang punya anak angkat, apalagi anak kandung, masih punya keluarga dan orang tua, hari itu hari bahagia. Hari makan-makan, hari bahagia. Nanti barokahnya itu setahun rezeki kita diberkahi, diluas-luaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu tahu tak kenapa hari itu kita puasa? Ceritanya itu kayak mana? Singkat ceritanya adalah ketika qadiman Nabi sallallahu alaihi Madinah, Nabi sampai ke kota Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika sampai di Madinah, fawajadal yahuda yasumuna yauma asyura. Nabi ketemu orang-orang Yahudi di Madinah. Kalau di Mekah kan orang kafir, kalau di Madinah ada orang Yahudinya. Mereka semua berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Fasa'alahum an dzalika. Nabi menanya mereka, kenapa puasa tanggal 10 Muharram? Faqalu, orang Yahudi mengatakan, inna hadzal yaum adharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumi Fir'auna. Karena tanggal ini dulu Allah memenangkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada kejahatan kaum Fir'aun. Masya Allah. Fanahnu nasumuhu ta'ziman lah. Maka kami puasa untuk memuliakan mulianya hari ini.
Kami puasa tanggal 10 Muharram karena dulu Nabi kami, kaum kami diselamatkan oleh Allah dari kejahatan Firaun pada tanggal 10 Muharram untuk memuliakannya, untuk menghargainya, untuk mensyukurinya. Kami bayar dengan puasa. Selamatnya dulu, sekarang masih berpuasa supaya syukurnya tidak dicabut oleh Allah, syukurnya berubah menjadi azab. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, nahnu aula bi Musa minkum wa amara bisawmi. Kata Nabi, kami itu orang beriman lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada kalian. Maka tanggal 10 Muharram Yahudi itu puasa 1 hari, tapi orang Islam 2 hari. Dia mengatakan, itu kan Nabi kami. Kata Rasulullah, kami lebih dekat dengan Musa. Kalau kalian dengan Musa, kalian umat, dia Nabi. Kalau aku sama-sama Nabi, sama-sama punya persaudaraan kenabian katanya. Dia Nabi, aku Nabi. Maka lebih tinggi derajatnya. Ketika lebih tinggi derajatnya, maka kalian puasanya sehari, kami puasanya 2 hari. Bapak Ibu, termasuk ketika hari lahirnya kita. Yang punya anak, misalnya anaknya berlebih nakal, ya Pak, anak yang mondok, anak yang sekolah Pak, kok agak sulit dikendalikan. Coba dibiasakan hari di mana dia lahir, orang tuanya puasa. Anakku lahirnya hari Senin puasa. Anakku hari Selasa lahirnya, hari Selasa puasa. Sama juga hari di mana kita lahir itu ada perintah puasa. Maulid Nabi itu kan banyak, memeriahkan Maulid Nabi. Nabi hari Senin puasa. Kenapa? Al-yawm wulidtu fihi, hari itu aku dilahirkan. Nabi menggembirakan dirinya dengan berpuasa, karena puasa itu kan kata Allah, wa ana ajzi bi. Kayak dari semua perintah di bumi, sholat di langit. Kalau seluruh ibadah aku kasih pahala. Kalau puasa kata Allah, aku untuk dia, aku untuk dia. Dan barang siapa mendapatkan Allah, mendapatkan segala-galanya. Untuk dapat Allah itu Pak, harus nahan nafsu. Nah, nafsu yang paling gampang adalah puasa. Kayak orang tahajud, cepat dapat Allah tuh Pak, cepat bersama Allah, Allah cepat bela dia. Kenapa? Dia berani melawan kantuknya, menghilangkan malesnya, bangun. Padahal ketika dia tidak bangun, nggak ada yang marah, nggak ada yang Pak RT marah tidak kalau dia tidak tahajud? Pak RT marah tidak? Pak Imam tidak kan? Hanya dia dan Allah. Dia bangun melawan malas dan kantuknya, tegak Allahu Akbar, maka dia mendapatkan Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ujungnya maqam mahmuda, dia punya pangkat yang istimewa di sisi Allah karena tahajudnya. Berarti sama Pak. Kalau kita ingin dapatkan Allah, cuman sikap lawan kita, mengalahkan diri kita sendiri. Betul lah, ketika sudah hobi makan, berpuasalah, biar kamu nggak kehilangan Allah. Ketika sudah hobi cari duit, sedekahlah, biar duit itu kan hobi terbawa ke akhirat. Lagi suka-sukanya musik, ngajilah. Ada yang tidak suka musik Pak, katakan Pak. Ya Pak, dah tua tak muda sama Pak ya. Kalau pengajian diukur berapa orang? 100. Kalau musik 100.000 yang hadir, 100.000. Ibu pengajian yuk. Aku lagi ngendong bayi baru lahir 2 minggu yang kemarin. Baru bayi. Tidak bisa hadir. Kalau ada konser, bayi itu bawa. Kadang di barisan pertama paling depan pula itu Pak. Allahu Akbar. Nah sekarang ketika sifat itu muncul Pak, jangan terkalahkan dengan suara Al-Quran. Ketika kamu sudah suka begitu tuh, obati, imbangi, belankan dengan membaca Al-Quran. Karena nanti hitung-hitungan. Jangan sampai kamu senang mendengarkan itu, sedangkan Allah senang mendengarkan Al-Quranmu. Kamu telingamu senang mendengarkan suara itu, musik itu, sedangkan Allah menunggu kapan tidak mengeluarkan suara Al-Quran. Ayo imbangin. Senangnya diri, apalagi senang Allah. Biar apa? Dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia kita terurus, akhirat beres.
Jangan sampai dunia terurus, akhirat lepas. Kata Bang Rio itu 6 bulan yang lalu ada kejadian luar biasa, Pak. Tahu Pak apa Pak? Kejadian apa? Meninggalnya Ratu Elizabeth. Tahu iya tak tuh? Masih ingat tak Pak? Masih ingat Pak? Masya Allah, orang terkaya tuh Pak. Ratu Elizabeth orang yang kaya raya 6 bulan yang lalu dengan kekayaan luar biasa. Sekarang sudah tidak ada ceritanya. Itu yang kaya, lagi itu apa? Apa gitu Pak? Itu yang kekayaannya subhanallah Pak. Sayang, tidak ada 1 rupiah pun untuk Allah Ta'ala. Tidak ada 1 rupiah pun untuk Allah. Karena tidak Islam masalahnya. Ya, itulah 6 bulan yang lalu Pak. Luar biasa, meninggal. Sekarang tidak ada ceritanya lagi. Badannya tidak jadi tengkorak, harta dia bagi-bagi. Nah, itu yang kaya minta ampun. Kita kaya juga, kaya apa Pak? Kaya utang, kaya utang, ya kan? Sampai sekarang kata aku khawatir mas kawin dulu belum lunas, dulu apa? Anak lah 3 lah dipanggil mbah sama kakek, mas kawin belum lunas. Ada apa Ustaz? Ada. Kenapa Ustaz tahu? Orang dia yang cerita, ya? Kadang sudah berpisah, tapi mas kawin belum terbayar. Gimana tuh Pak Ustaz? No, sudah kan? Panjang urusan la ilaha. Janganlah Pak, kalau belum tuh janganlah nikah. Nikah tuh bukan cepat-cepat, tepatkan waktunya. Jangan cepatkan waktunya. Kalau cepat sunat langsung nikah ya gitu. Tapi kan tidak begitu, tepatkan waktunya. Alah, anak 2 lebih cucung 3 mas kawin baru sing utang la ilaha. Waduh. Apa itu Pak? Nah, Nabi Muhammad SAW puasa tanggal 10 Muharram Pak ya. Jadi ketika 10 Muharram, karena dulu ketika sampai di Madinah orang Yahudi puasa saking bahagianya. Dulu Nabi kami Allah selamatkan, sampai sekarang kami bersyukur. Kata Rasulullah, kalau kamu berpuasa, kami lebih berhak berpuasa karena Musa dengan kami sama-sama Nabi, sama-sama utusan Allah, sama-sama membawa risalah dari Allah. Kesamaannya banyak. Maka Nabi kita puasa aja 2 hari, 9, 10 atau 10, 11. Ngapa Pak Ustaz tidak ada sikap 10 hari, tanggal 10 baik? Kita orang Islam punya kewajiban, wajib ya, punya kewajiban berbeda dengan ibadah karakter kebiasaan kaum Yahudi. Kaum Yahudi yang tidak beriman lah ya. Karena kalau sudah beriman kan ikut Rasulullah tuh. Karena di Al-Quran itu kaum Yahudi maksud kaum yang terkutuk, yang kena marah Allah selama-lamanya selagi tidak kembali kepada Islam. Maka dengar Bapak Ibu, ketika ayat mengatakan ghairil maghdub, mereka itu terkutuk, maka mesti Bapak Ibu yakini semua kegiatan mereka itu tidak ada yang diridhai Allah sama sekali. Semua kegiatan mereka itu tidak ada satu pun yang diridhai Allah. Sekarang misal maaf ya, contoh adalah iblis. Misal iblisnya sembahyang, Allah suka tidak kira-kira Pak? Dia ikut berjamaah, apa kata malaikat? Allah itu mengganggu baik, itu mengganggu. Tidak akan sembahyang, tidak ganggu itu Pak. Karena dia sudah dapatkan titel terkutuk sampai hari kiamat. Dia nampakkan dirinya iblis itu bentuknya kayak siapa kira-kira? Kayak siapa? Ada yang mirip kayak kira? Dia ikut sembahyang, jangan terima, dia pasti ganggu. Dia puasa pasti ganggu, dia sedekah pasti ganggu, zikir dia pasti ganggu. Karena dia sudah terkutuk untuk ganggu itu Allah ciptakan dia. Di mana dia muncul ganggu itulah yang ada Pak. Ketemu orang malas tambah malas, ketemu orang rajin supaya hilang rajin, ketemu orang ikhlas hilangkan keikhlasan, orang beramal tunda amalnya, dibuat nanti. Yang sudah istiqomah jangan istiqomah, yang istiqomah jangan ikhlas, yang ikhlas jangan terus menerus, karena dia sudah dikutuk oleh Allah. Nah, Al-Quran itu kan zalikal kitab la raiba tidak pernah salah. Maka maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim. Di Quran itu bahwasanya mereka tergolong orang yang memang sengaja Allah ciptakan dan mereka posisinya terkutuk sampai hari kiamat.
Maka kegiatan yang menyamai mereka wajib kita bedakan. Agar apa? Agar marahnya Allah kepada mereka tidak tumpah kepada kita. Bapak tahu tak apa ciri-ciri ibadah mereka? Di antaranya tuh suka niup trompet. Hati-hati deh. Suka niup trompet. Nah, itu satu tuh. Pak Ustaz, enggak, ini bukan masalah suka dan suka, itu di antara gawe mereka. Gawe mereka. Jangan tersinggung Pak, itu kayak gini. Islam itu motong kumis, panjangkan jenggot. Kalau Yahudi apa Pak? Panjang kumis, panjang jenggot. Kalau Kristen? Betul nggak lo? Bersih sikau, bersih sikau. Tidak kira itu? Iya beda tuh. Itu Pak, karena apa namanya? Itu pula ya, ujian situ dah, ujian. Ada Islam, Yahudi, ada Kristen. Nah, kalau Kristen menganggap Isa itu anak Tuhan. Subhanallah. Dengan kegiatan dia nggak ketemu. Bapak harus tahu Pak, hari Jumat itu dulu diburu semua agama, diburu. Mereka tahu, yakin ada hari yang luar biasa, tapi yang dikasih Jumat hanya orang Islam oleh Nabi, oleh Allah Ta'ala. Yang lain ketemunya Sabtu, ketemunya Minggu, ketemunya Senin. Padahal hari yang istimewa itu hari Jumat. Semua makhluk tunduk kepada Allah Ta'ala. Semua usaha jadi barokah. Ngerti Pak ya? Nah maka ada perbedaan. Perbedaan yang hukumnya wajib. Kalaupun kita nak sama, jangan sampai ada cinta dan cenderung dengan mereka. Maka yang paling baik membedakan sebeda-bedanya. Baik itu zahir, apalagi batin, apalagi batinnya. Apa yang mereka pakai, apa yang mereka sukai, usahakan kita tidak menyukainya. Karena Nabi kita sudah selesai mencontohkan segala hal, kita tinggal mencontohnya. Maka ketika semua haram, dia puasa tanggal 10, kita puasanya 10, 11, 9, 10. Perbedaan itu akan jadikan kita mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah puasa Pak ya. Kalau ibu-ibu tidak ada puasa, mungkin hari itu pas hari tanggal merahnya, maka siapkan buka puasa untuk suami, untuk anak, atau semuanya sedang tidak puasa, sedang sakit, ataupun ibu sedang halangan. Jangan batalkan diri memborong pahala dengan berbagi buka puasa di masjid mungkin, atau tetangga yang sedang puasa. Kalau repot kirim ke pondok beda, kirim apa? Kirim apa? Pak Ustadz, ini ada nasi sebungkus 10.000 ya siap. Jangan kan 10.000 sebungkus, sebutir begitu terima ya. Sebutir nih Pak Ustadz. Ya, sebutir padi ditanam jadi 700. Yang jelas hari itu hari kita beramal. Ya, tentang Muharram. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bingung ya. Lianna Allah Ta'ala karama fi asyara min al-anbiya, karena dinamakan Asyura itu kan 10 Pak. Asyura itu artinya 10. Kenapa dibilang 10 Muharram ada 10-nya? Karena Allah Ta'ala memuliakan 10 nabi, 10 karomah. Pertama apa? Allah ala Adam. Tanggal 10 Muharram itu Allah menerima taubatnya Adam alaihissalam, yaitu kakek kita semua. Pada tanggal itu pula yang kedua Nabi Idris diangkat ke langit dan tinggal di surga pada tanggal 10 Muharram. Terus wastawat safinah Nuh ala Judi, tanggal 10 Muharram juga kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judiji. Nah, selesai dari balak bencana ketika tanggal 10. Tanggal 10 juga Ibrahim alaihissalam wawalada Ibrahim fi yaum Asyura. Beliau punya anak tanggal 10. Dan tanggal 10 juga Ibrahim diangkat menjadi temannya Allah Subhanahu wa taala, dan tanggal 10 juga dulu pernah dibakar dan diselamatkan oleh Allah taala. Tanggal 10 juga Daud diterima taubatnya.
Bapak tahu tak Daud itu apa kesalahannya, Pak? Nabi Daud, jangan bilang nabinya, Daud, kesalahan diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Aku udah ngasih tahu dari dewe. Wa rafa'allahu Isa yaum Asyura. Nabi Isa diangkat ke langit tanggal 10 juga. Ya, Nabi Isa tidak disalib, dia diangkat dan nanti akan turun di hari kiamat, menjelang hari kiamat menjadi nabi dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan berhala, menghancurkan patung, membunuh babi dan sebagainya. Membenarkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan, dia seorang nabi dan manusia biasa. Wajah Allah Ta'ala Musa bin Bahar. Tanggal 10 Nabi Musa selamat daripada tenggelamnya di lautan. Terus tanggal 10 itu juga Firaun ditenggelamkan. Tanggal 10 Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan yang menelannya. Tanggal 10 juga kerajaan Sulaiman dikembalikan oleh Allah. Pada tanggal 10 terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Nah, semua jadi kan Nabi itu kan orang-orang yang hebat, wajib kita cintai Pak ya. Nah, kita punya negara dulu Pak Soekarno sampai sekarang jasanya tidak pernah kita tinggalkan. Ada Buya Hamka Lalamo meninggal tapi karyanya luar biasa. Sehingga kita pun bangga dengan beliau sebagai orang Indonesia. Ada juga dulu di Mekah tuh Syekh Al-Padani, ulama dari Sumatera Barat mengaji di Mekah, jadi ulama besar di sana. Ulama-ulama Arab pun dengan beliau ngajinya. Kita bangga, walaupun sudah ratusan tahun yang silam, tetap Indonesia punya nama yang indah. Nah, nabi-nabi itu punya jasa menjaga Islam. Kita sekarang hampir tidak kuat jaga Islam, hampir mundur, hampir apa? Hampir mundur. Kita nih Pak tidak kuat, Pak. Ini kita kantor karena rame-rame, Dulu mereka sendirian, Islamnya mereka dewek lah yang bawa. Kita kalau dewean sembahyang di sini 2 hari libur, tidak ada kawan. Mereka para nabi sudah menjaga ini Islam sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hari keselamatan mereka, hari kebahagiaan kita bayar dengan puasa 2 hari 9, 10 atau 10, 11. Kalau 3 hari Pak Ustadz, wah itu kelewatan ke 9, 10, 11. Wah itu luar biasanya itu Pak, ya kan? Luar biasa saja. Ya betul. Cukup Pak, ada pertanyaan? Nah, tanya Pak. Waalaikumsalam. Apa dibilang panas mana? Kalau hari panas itu bukan Muharram, Pak. Muharram itu bulan Ramadan. Ramadan itu artinya rombok, panas sekali. Itu bahasa Arab Ramadan. Artinya panas sekali. Loh, kenapa panas sekali? Yalah untuk menghanguskan dosa-dosa kita. Kalau Muharram artinya Muharram itu yang dimuliakan. Muharram itu tanah Mekah dibilang tanah haram. Kenapa di sana dibilang tanah haram? Karena haram untuk membunuh, haram untuk berperang, haram untuk membunuh hewan, haram untuk mengatakan kata-kata yang kotor. Ibadah sehingga kita disucikan oleh Allah. Muharram itu namanya dimuliakan. Arti Muharram itu dimuliakan, dihormati. Ya terus Pak, ada yang lain? Artinya bukan panas Pak ya, dimuliakan. Terus yang lain ada pertanyaan? Ya Pak. Waalaikumsalam. Terkait dengan hari Asyura. Saya lihat di berita di beberapa negara hari Asyura itu terkadang sampai beratus malam untuk badan saudara-saudara itu. Oh iya. Allahu Akbar. Ada itu bukan orang yang mengaku Islam, itu bukan Islam Pak ya, terus Syiah Pak ya. Ketika dulu saya ngaji di Yaman, memang Syiah itu ada Islam, ada yang tidak. Sebab kebanyakan Syiah itu tidak Islam. Syiah itu mengaku Islam tapi tidak Islam. Banyak perbedaan. Kitabnya bisa beda. Kalau azannya itu ada tambahan. Setelah asyhadu alla ilaha illallah, apa tambahnya? Sayyidina Ali waliullah. Wali itu perbedaan azannya.
Nah, mereka itu punya kegiatan kalau tanggal Muharram itu menyiksa diri, memukul-mukul badan, memukul kepala. Pak, Bapak, Ibu, hukumnya menyiksa diri itu haram. Menyiksa diri hukumnya apa? Haram. Apalagi bunuh diri, murtad. Bunuh diri murtad. Jadi ini pentingnya ngaji, Pak. Kadang kita sedih. Di Quran ada ayat mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya itu seseorang tidak akan sampai kepada ketaatan yang tinggi sebelum dia memberikan apa yang dia cintai. Ini nih maksudnya tuh suruh infak, ya Pak ya. Sebagian firqah, thariqah yang sesat memaknai itu apa? Waliyadzubillah, Pak. Anak dia suruh dikasih, bini dia dikasih. Tetap Quran dalil, tapi tafsirkan sendiri-sendiri. Nah, itu kacaunya. Kita yang tidak punya guru yang benar percaya, akhirnya harta kita habis kita ditinggalkannya. Dia pakai ayat juga, lantan lebih rahatan. Maka itu pentingnya tafsir, guru yang bersanad sampai ke Rasulullah ilmunya, sehingga dia menyampaikan tafsir tidak menurut hawa nafsu dia. Bisa ngerti itu, Pak? Sekarang hal-hal begitu banyak sekarang, Pak. Yang paling hebat Indonesia, banyak nabinya. Banyak apa? Banyak apanya? Banyak nabinya, sampai ada Tuhan juga. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Manusia berubah jadi Tuhan. Kalau Maryam pun jadi bini Tuhan, aku pun bisa jadi Tuhan. Namanya apa? Lia Edan, Lia apa? Edan, Allahu Akbar. Cuman yang saya aneh itu segitu salahnya tetap yang ngikutnya banyak juga, Pak. Ya Allah ya Rabbi. Ini yang kata ulama, ini yang kami takutkan ketika nanti Dajjal turun, orang-orang ahli ibadah gak ibadah lagi gitu. Begitu favoritnya, Pak. Begitu favoritnya. Kalau misalnya, Pak, nih sekarang waktu yang sama subuh, waktu yang sama ada pengajian, ada konser, ada sepak bola. Mana yang sepi, Pak? Jujur ya, Pak. Kan aku juga bakal ke sana juga kan? Itu sekarang ini kan karena tidak bersamaan saja, tidak apa? Sehingga kita maghrib ke masjid. Kalau bersamaan maghrib yang sama ada konser iyo, sepak bola iyo, lomba mancing iyo juga. Waktu yang sama pengajian. Yakinlah, aku ngaji dewean sama Livi berdua. Semuanya izin tanpa pemberitahuan. Berdua sama Livi ngaji, ngaji itu kan. Ujungnya kami berdua nyusul ke sana juga, nyusul. Jadi Bapak Ibu, ketaatan kita tuh udah asli sebenarnya. Ketaatan kita tuh masih kalau kamu tidak ada asli, Pak. Itu yang saya ngeri dalam diri kita masing-masing. Ya Allah, maafkan kepura-puraanku dalam sujud. Ngapa sembahyang? Duit masih ada, Pak Ustaz. Besok ngilang ngapa? Duit tidak ada, Pak Ustaz. Ngapa sujud? Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Ketemu zuhur di mana? Nah, zuhur jam 12:30. Di mana? Belum zuhur. Belum, Pak Ustaz. Zuhur aku 2:30. Biasanya kita zuhur jam 12:04. Itu kan pas gajian, Pak Ustaz. Pas akhir bulan zuhur 2:30. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka sekarang yuk kita tutupi dengan, ya Allah, ampuni kepura-puraan saya dalam ibadah kepada Engkau. Allah tahu sebenarnya kita tidak ngaku tuh yang payah, Pak. Kalau kita ngaku selesai urusan tuh. Aku ngaku ya Allah, ngajinya kalau sempat, bukan disempatkan, bukan murni Iko untuk ngaji. Dah. Sekarang kenapa ngaji? Buka Quran. Tidak ada gawe lain, nengok tetangga lah mati, peganglah Yasin, gitu ya. Karena tetangga sudah mati, masalahnya pegang Yasin. Kalau lah sudah. Nah, itu penting kita akui kepada Allah. Penting ngomong jujur. Ya Allah, aku ini ngaku lah salahku banyak ya Allah. Aku ini cuma burak-burak, baik. Ilmu belum cukup, iman belum cukup. Cuman mohon Engkau maklumi ya Allah. Nah, tinggal itulah, Pak. Karena Bapak ngaji tidak sempurna. Karena apa? Karena kami pun yang dianggap guru tidak sempurna nyampaikan. Kami bukan Nabi. Dari Nabi jauhnya. Kalau Nabi nyampaikan murni 100% ikhlas.
Kalau saya sikok tak ada ikhlas gitu. Ya kan? Nah itu menjadikan hasilnya juga tidak sempurna. Maka yuk sama-sama ngaku ya Allah, ampun, mau kasih masih dipakai ngaji, dipakai ibadah, alhamdulillah. Nah, gitu ya insyaallah Pak. Nah, ada lagi yang lain Pak? Nah. Waalaikumsalam. Apakah pernah dianjurkan untuk membuat bubur Asyura atau itu cuma sekedar sunat biasa atau memang dianjurkan? Iya Pak. Itu memang 10 Asyura itu ada 10 amal Pak. 10 oleh ulama dibuat kebiasaan yang baik. Tidak ada satu hadisnya yang seperti itu, tapi itu amal ada hadisnya. Cuman bukan mengatakan itu diamalkan surah-surah tidak, tapi amal itu semua luar biasa. Agar di hari yang mulia itu kita sibuk dalam amal. Apa diantaranya Pak? Tadi itu nyantuni anak yatim, puasa, buka masak bubur, silaturahmi ke alim ulama, jenguk orang sakit, memakai celak. Kita pakai celak, bukan orang sakit ya orang. Kita pakai celak, potong kuku, potong kumis, pakai baju putih. Hari itu kita bersih sebersih-bersihnya kayak hari Jumat. Itu diantara perintahnya Pak. Memang hari itu barang siapa hari itu menemukan orang sakit dia jenguk, menemukan orang meninggal dia takziah, dan dia puasa. Kata Nabi 3 amal dibuat satu hari wajib dia masuk surga. Itu Abu Bakar. Nabi tanya, hari ini ada yang jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, aku ya Rasul. Ada yang takziah orang meninggal? Kata Abu Bakar, aku ya Rasul. Yang ketiga, ada yang puasa hari ini? Aku ya Rasul. Abu Bakar pantas pertama kali nginjak surganya. Nah, itu di 10 Asyura itu gawe-gawe dunia dimundurkan dikit, banyakkan gawe-gawe akhirat biar kita tuh lebih cepat ke surganya Allah Ta'ala. Bagus tuh Pak. Bubur. Pak Ustaz, apakah harus bubur? Iya dah juga bubur. Dalam kita mungkin itu ada ceritanya Nabi Nuh selesai selamat dari bencana itu, maka makannya pakai bubur. Pakai apa? Kacang-kacangan bahasanya. Kalau di kita kan namanya bubur. Rendang boleh tak? Apalagi rendang. Bubur boleh, apalagi rendang. Apa beda? Bubur boleh. Jadi bubur sampingnya rendang gitu. Sekarang kalau anak kecil dikasih bubur, mau ditengok wae Pak. Aku bingung juga. Ditengok wae, apa nih bahan? Maunya apa? Pisang keju. Allah. Dikasih bubur tuh tengok wae. Dikasih pisang goreng dia tengok wae, Pak. Mintanya pisang goreng, kasih keju, baru dimakan. Apanya? Kejunya wae, pisangnya tinggal gitu. Itu anak bapak lah kan, ada aku gitu juga. Entah bingung. Dulu kita pisang goreng itu berebut bubur tuh saya suka. Saya bubur tuh istiqomah dari pagi Pak. Kelas 1 sampai kelas 6 SD. Bapak tanya di Bertam tuh orang istiqomah makan bubur tuh saya ketika sekolah tuh. Sengaja duluan ke jam 6 lah berangkat nak nunggu bubur ibu tuh. Alhamdulillah tuh. Nah, itu apa? Enggak sarapan rumah enggak, kami sarapan di sekolah itu lah, nunggu bubur dia. Pokoknya orang pertama, nunggu bubur. Saya waktu sekolah SD itu kalau punya susu 2 gelas. Segelas aku udah berangkat sekolah. Harus 2 gelas. Zaman itu Pak, 2 gelas baru berangkat sekolah. Susu 2 gelas. Sekarang baru terasa. Anak itu minum susu kotak sehari 10, banyak juga duitnya. Iya Pak, anak saya nomor tamam, beli nomor 6, 5, 6, 7. Susu kotak itu kecil-kecil, itu sehari bisa 5, bisa 10. Oh Mak, dulu bapakku kayak mana dulu ini kan? Iya Pak, ngelos dado juga. Ya Robi, saya bilang. Dulu kita minum sekendak gitu, enggak 2 gelas, aku enggak sekolah. Oh gitu, 2 gelas dibuatin. Sekarang anak 5 kotak sehari. Rasa nangis juga. Ringan mak bapak dulu masuk. Duit ada, jangan ada duit Pak. Aku duit ada, jangan bilang tak ada. Cuman orang tua dulu tak pernah komentar. Pokoknya dikasih itulah. Dikasih tak pernah hitung-hitung lah. Hasil kalau minum tuh tak bilang gitu. Sekarang kita bilang, nah kan air putih rasa sekali.
Kata anak, tak mau bang, air itu tak ada rasa, tak ada. Tak mau rasa. Entah apa pula. Ya, soalnya gitu ya. Dari 10 Muharram boleh dibuat di masjid, buat di rumah, buat di keluarga. Buatlah semeriah mungkin dengan amal-amal yang baik. Undang anak yatim, tak bisa datang ke rumah anak yatim. Tak bisa ikut masjid. Ada program lain di sini kan? Biasanya ada kan? Sini besar biasanya Pak, kalau Muharram tu 10 juta, 20 juta. Berapa juta uangnya Pak? 20 juta itu Pak. Silakan daftar jadi anak yatim. Jadi kalau ya Pak, tolong tepat sasaran. Jadi gini, ada yatim, ada duafa Pak ya, maaf ya, tolong dibedakan. Tolong kalau bisa, jadi kalau yatim itu kan syaratnya anaknya belum balik. Kalau perempuan dia belum haid dan bapaknya meninggal. Itu syaratnya. Itu dikatakan anak yatim. Kalau sudah balik, perempuan sudah haid atau sudah 15 tahun, itu sudah anak yatim lagi itu. Anak besar, anak apa? Anak besar. Nah, cuman uangnya itu kita ganti namanya tuh yatim dan duafa. Nah, santunan yatim dan duafa. Duafa itu ya bahasanya itu agak-agak susah, anak-anak yang sedih, kawan ada bapak, dia udah ada bapak tapi sudah 15 tahun, kawan punya jajan, dia udah punya jajan dan sebagainya. Namanya santunan yatim dan duafa, sehingga nanti ketika orang yang sedekah itu kasih ke anak yang dikira yatim sah juga. Kalau khusus anak yatim, ternyata kita ngasih bukan anak yatim, nanti repot pertanggungjawabannya. Salah sasaran. Dia tidak tergolong yatim sebenarnya. Menurut Allah, menurut kita dia yatim. Padahal yatim itu menurut Allah. Maka ditambah santunan yatim dan duafa. Tidak masuk yatim, masuk duafanya. Mungkin dia lagi sakit, dia lagi sedih, sehingga kita amanahnya sempurna. Semua niat insyaallah Pak ya. Cukup insyaallah, lewat tu Pak. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihdina wahdi bina wahdi an-nas jami'an waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh para arwah daripada Masjid At-Taqwa ini yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah, luangkan selawaskan kuburnya ya Allah, hilangkan azab kuburnya ya Allah, jadikan teman-teman surga sampai hari kiamat ya Allah. Seluruh ahli kubur keluarga kami di Masjid At-Taqwa ini sudah meninggal dunia, Allah terima segala amal baiknya ya Allah, dan ampun semua dosa dan khilafnya ya, selamatkanlah mereka selama-lamanya ya Allah. Terimalah puasanya, terimalah zikirnya, terimalah sedekahnya, terimalah ibadah haji dan umrahnya ya Allah, dan terimalah semua ibadah dia tanpa terkecuali ya Allah, dan mohon ampun segala dosa dan khilafnya ya Allah. Kami yang masih hidup beri taufik tambah iman, tambah taat, tambah baik ya Allah. Gunakan dalam kebaikan, jangan pernah bosan kepada kami ya Allah. Jagalah keluarga kami daripada siksa api neraka-Mu ya Allah. Mudahkan taat, sudutkan dalam maksiat ya Allah. Cepatkan bertobat, jangan berbuat baik ya Allah. Mereka yang memberi makan kami pada hari ini ya Allah, hilangkanlah laparnya ketika sakratul maut ya Allah. Mereka yang memberikan minum, hilangkan dahaganya ketika sakratul maut ya Allah. Mereka yang membayar listrik masjid ini ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah. Mereka yang membayar PDAM di masjid ya Allah, dan seluruh masjid sedunia ya Allah, hilangkan dahaganya di alam barzakh sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.